mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman dan sahabat bermain bersama. Ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pandawa, yang kami hormati rekan guru SD Pandawa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi, yaitu CGP dari SDN Pandawa Pak Irfan Mendadi, yang pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi dengan kita, yaitu sekaitan dengan budaya positif, salah satu bentuk aksi nyata yang Pak Irfan laksanakan di SDN Pandawa. Adapun agenda kegiatan kita kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat penyampaian materi pokok dari narasumber, yaitu Pak Irfan. Kemudian tanya jawab ataupun diskusi, dan yang terakhir doa tutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita awali kegiatan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dalam acara destinasi atau berbagi nilai positif yang akan dipandu oleh CDP Pak Ipan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mengisi sambutan ini, mudah-mudahan destinasi ini atau berbagi ini juga positif bisa direfleksikan di dalam kehidupan kita di sekolah, terutama dengan siswa. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh CDP bisa berhasil dan sukses, bisa kedepannya direfleksikan kepada siswa di kelas masing-masing. Mungkin itu saja sepatah dua patah kata, semoga kelancaran, ada kesuksesan dalam pelaksanaan. Dan sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini dilaksanakan dengan moda campuran atau blended, yaitu ada peserta yang loading, ada juga peserta yang bergabung, ada 4 orang melalui Jimit. Ada Bapak Iqmal Kamiluddin, guru SMP Sarjana Bandar Kalau. Ada Bapak Haji Dadang Suryana, beliau pengawas sekolah tingkat SD. Kemudian ada Ibu Sahila Dipa, guru SMP 4 Sodong Hilir. Apa kabar Bu? Wah, hebat, dari luar kecamatan bisa bergabung. Terima kasih Bu. Kemudian ada Pak Zainal Arifin SAG, pengawas PAI. Terima kasih. Bapak Ibu, saatnya kita menginjak acara pokok, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Irfan tentang budaya positif. Pada Pak Irfan kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pagi Pak. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali ini yang alhamdulillah, yang insya Allah saya akan berbagi atau mendefinisikan yaitu budaya positif. Sebelum dimulai, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak, Ibu, rekan kerja semuanya yang ada di sini, terima kasih. Yang mana pada kegiatan kali ini saya bukan akan menggurui, tetapi kita sharing, yaitu dari hasil pembelajaran yang mana di pendidikan calon guru penggerak itu di modul 1.4 ada berbagi atau diseminasi, yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini, ketika berbicara budaya itu adalah mungkin yang dinamakan budaya bisa disebut kebiasaan, ya, kebiasaan yang positif. Nah, di budaya ini, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang mana agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terus penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peran sentral seperti yang selanjutnya ini, yaitu konsep inti budaya positif itu ada beberapa indikator, yaitu ada 7 indikator, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif.
Dan yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru dengan keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang mana konsep inti budaya positif ini bisa dilihat semuanya. Kita lanjutkan. Di dalam yang pertama tadi ada perubahan paradigma positif. Apa itu paradigma? Yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, bahwa paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap pendidikan atau pada siswa. Nah, dalam perubahan paradigma positif ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Kebetulan ada profil Pancasila ya, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan profil Pancasila, bahwa profil Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Yang kedua, beraneka global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, di dalam paradigma teori kontrol ini, pilihan ilustrasi kontrol yaitu ada beberapa poin, yaitu seperti ilusi guru mengontrol murid yang sudah terbiasa ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan atau itu yang bisa nanti di akhir sesi diskusinya, sesi pertanyaannya. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalkan stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu bisa berbeda, seperti realitas kebutuhan kita itu bakal berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan, namun semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan juga saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang atau menang. Dan itu tadi yang paradigma. Yang kedua yaitu di indikator ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu ada 4 indikator menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Yaitu yang pertama, Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Indikator yang kedua, semua berperilaku memiliki tujuan. Indikator yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di teori kontrol ini ya, di disiplin positif, ketika berbicara indikator yang satu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar terpercaya
agar terpercayai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini ada ekstrinsik masuk dan ada ekstrinsik keluar, motivasi masuk dan motivasi keluar. Contohnya, yang ketika siswa misalkan ada yang dari keluarnya, ketika berbicara mengontrol, yaitu misalkan dari keluarnya siswa berbuat sesuatu itu ada menurut motivasi ekstrinsiknya itu, yaitu untuk menghindari hukuman, bisa untuk mendapatkan imbalan. Nah, kan kadang ada siswa itu seperti yang mencari perhatian misalkan karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Nah, ada yang juga motivasi intrinsik dari dalam hati, yaitu seperti untuk menghargai diri sendiri atau nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang intinya dari keyakinan kelas. Nah, itu termasuk semua perilaku memiliki tujuan, jadi punya tujuan. Semua perilaku antara seperti itu, dan juga model-model berpikirnya itu menang-menang dan kolaborasi dan konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru seperti 5 posisi kontrol, yaitu misalkan ketika tadi berbicara untuk menghindari hukuman, jadi di posisi kontrol, di indikator yang model berpikirnya itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kadang ada seperti ini, ketika siswa bermasalah, kita langsung saja bisa membuat hukuman atau langsung bertindak bahwa yaitu si pembuat merasa bersalah. Ada juga kita itu teman atau pemantau sebagai guru itu, dan juga ada manajer itu, yaitu nanti ada lebih jelasnya di segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, itu segitiga restitusi. Dan indikator yang terakhir itu semuanya berkaitan karena 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahap hidup: penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti atau yang artinya belajar. Disiplin itu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Juga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Seperti yang tadi ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Poinnya seperti setiap perilaku pembuat memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan poin yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akhirnya berkebangunan sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Akhlakul Mulia, juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu dikatakan beberapa hal.
Nah, seperti kasus-kasus ya. Ini beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bisa dengan cara bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, jadi itu cara pandang untuk program kebajikan kita kepada siswa. Yang selanjutnya contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Misalkan ada pembuka, nilai kebajikan, terus situasi. Di dalam pembuka, misalkan kemarin saya perhatikan di dalam nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu ya. Terus juga saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus juga di pembukanya terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya itu poin yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan itu adalah bertahan hidup. Dan yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia yaitu seperti tadi bertahan hidup, kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Seperti bertahan hidup yaitu bisa contohnya makanan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau seperti kasih sayang dan rasa yang diterimanya, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui diri benar. Dan juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Juga kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Dan yang setelah 5 kebutuhan dasar manusia, kita lanjut ke motivasi perilaku. Di dalam motivasi perilaku manusia itu ada teori motivasi perilaku manusia, seperti yang ke-1 untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Itu kalau seperti hukuman itu motivasi dari luar, eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya kalau tidak menggunakan hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu yaitu masih tetap motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Juga yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu dari dalam, dari internal. Itu yaitu tujuan disiplin positif itu ada di situ, ada dari diri kita, dari internal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dimotivasi perilaku manusia. Juga yang poin kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, di mana posisi kontrol guru ini? Yaitu ada 5. Yaitu seperti di depan motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Seperti yaitu yang kelima ini ada seperti penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi 5 posisi kontrol itu ada di diri kita, ya. Yang termasuk identitas gagal atau cuman kontrol kita yang tidak bisa dikontrol, yaitu seperti dari luar, menghindari hukuman. Tiba-tiba ketika ada siswa yang salah, kita langsung bertindak, menghukum atau membuat dia
seperti bersalah. Contohnya guru berbuat menghadirkan, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu contohnya menghukum. Kalau merasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah, kalau kita sebagai teman atau pemantau kepada siswa itu bisa dengan seperti membuat alasan-alasan untuk muridnya, juga menghitung dan mengukur. Nah, kalau kita manajer, sebagai manajer bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu ya. Juga contohnya lagi seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Dan juga di membuat rasa bermasalah, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau sebagai teman atau pemantau, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Atau bisa ditanyakan juga apa peraturannya. Nah, kalau kita sebagai manajer, kita bisa bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di hasilnya itu kalau seperti kita mengambil langsung dihukum atau menunjuk dia bermasalah, nantinya ujung-ujungnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong siswa itu, dan juga menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Nah, kalau kita sebagai teman itu ketergantungan nanti seperti gimana pertanyaannya. Dan kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer kita bisa menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, gitu ya. Seperti murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, juga murid meletakkan guru berperaturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu contoh-contoh dari 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bermasalah, teman, pemantau, dan manajer. Juga contohnya di dalam tugas, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Pembuat orang yang bermasalah. Dan juga kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu untuk menghukum contohnya. Dan juga ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu kalau kita sebagai teman kepada siswa. Nah, juga ada contoh lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan contoh yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu bisa disebutkan penghukum. Dan yang keenam yaitu kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yaitu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi kita bisa menempel keyakinan kelas, yaitu di kelas seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 m. Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini ya yang kita harus jalankan untuk membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya di dalam peraturannya untuk keyakinan kelas
kita selalu kembalikan buku ke tempatnya contohnya. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah pasti tanggung jawab. Dan lagi dilarang mengganggu orang lain, misalkan itu siswa itu. Nah, di dalam keyakinan kelasnya itu yaitu menghormati orang lain. Juga keyakinan kelasnya seperti menghormati orang lain, berkomitmen, terus keselamatan menghormati orang lain, kesehatan menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Itu contoh-contohnya seperti peraturannya dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, karena dilarang menggunakan narkoba. Nah, kita mah sebagai warga SD ya, tidak mungkin ada dilarang menggunakan narkoba atau yang lainnya. Kita mah yang pasti-pasti saja. Nah, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia itu ya, tujuan mulia. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu di restitusinya. Dan juga ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu kita harus tahu. Juga memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ya, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di segitiga tahapannya itu tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu tahapan, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Dan untuk seperti menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti membuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, kesalahan ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu ya semuanya. Dan juga yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu di validasi tindakan yang salah. Terus juga yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan apa keyakinan kelas kita, juga nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mungkin tentang disiplin positif yaitu seperti itu yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya kita dilanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi. Sekiranya Bapak atau Ibu bisa bertanya apa yang tidak mengerti atau tadi, mungkin kalau yang bisa saya akan jawab, dan yang tidak
bisa saya PR-kan. Silakan Pak Yuk, mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh silakan. Izin bertanya Pak, ini tadi tentang keyakinan kelas. Apakah itu harus dibuat atau sama dengan kelas? Soalnya kan di dalamnya isinya sama tentang dilarang mengganggu orang lain ketika belajar, isinya sama. Apakah harus dibuat kembali atau sama, atau harus dua-duanya dibuat sepakatan dan Ya, baik. Terima kasih Ibu. Untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebenarnya itu sama-sama saja karena itu namanya juga sama peraturan sebenarnya. Tetapi kalau lebih di disiplin positif itu bisa disebut keyakinan kelas. Itu sama-sama saja dan isi-isinya itu sebenarnya sama tentang peraturan untuk siswa. Nah, mungkin seperti itu dan mungkin Pak Yu bisa menambahkan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang barusan disampaikan Pak Irfan berkaitan dengan pertanyaan baris mengenai keyakinan kelas, itu memang seperti itu adanya. Yang pada awalnya kita ketahui bahkan sejak dulu kita bersekolah adanya tata tertib, kemudian peraturan kelas, namun sekarang bergeser. Tadi kan diawali dengan paradigma cara pandang kita itu harus berubah. Ketika kita memandang awalnya semua murid itu sama, semua kebutuhan murid itu sama, tetapi beriringnya waktu, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian para ahli, dan intinya bahwa peraturan kelas itu berubah menjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan kan melibatkan semua. Walaupun dulunya peraturan itu biasanya katanya melibatkan semua, ya dibuat oleh sekolah dan guru, kemudian guru. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi kalau kesepakatan itu berdasarkan hasil semua, baik itu murid, siswa, guru, mufakat, konsensus disepakati oleh semua, kemudian di dalam kesepakatan itu mengandung keyakinan yang berhubungan dengan nilai kebajikan universal tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi ketika misalkan seseorang anak melakukan pelanggaran, maka kita posisi kontrol kita itu ada di mana? Yang dari 5 itu, apakah di penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah teman atau pemantau atau juga manajer. Dan posisi yang paling ideal menurut Bosen itu adalah posisi kita itu harus ada di manajer. Ketika seorang anak melakukan kesalahan atau katakanlah anak itu nakal, bangor, kalau di posisi manajer tidak akan langsung menjudge si anak tersebut, apakah atau dengan hukuman fisik atau berkeliling lapangan 100 kali, tapi seorang guru tersebut akan melihat dari latar belakang si siswa, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Jadi dilihat dulu dari kebutuhan yang tadi menurut Abraham Maslow, apakah ada kebutuhan saya tersebut yang tidak terpenuhi. Oh, jadi apakah bisa misalkan jadi kita jadi manajer depan dan teman bisa kita Ya bisa proses posisinya ada. identifikasi yang gagal itu kan di awal pemberi hukum, penghukum dan pemberi rasa bersalah seperti itu.
Jadi yang paling ideal itu manajer, tapi kan kita berproses. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih baik atas tanggapannya dan tambahannya. Nah itu ya, kita pada intinya harus ingat bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Kita bukan hanya saja menyikapi siswa yang nakal atau berbuat salah dengan langsung menghukumnya atau menuduhnya dia itu si pembuat masalah. Kita bisa yang pertama lakukan dulu dengan cara sebagai temannya atau pantau dulu, dan yang lebih idealnya kita adalah sebagai manajer. Mungkin seperti itu. Ada lagi tambahan atau yang lagi? Ya, mungkin ada yang menambahkan. Menambahkan terus ya. Tadi kita laluannya. Ya. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita, sekarang kita akan mensimulasikan salah satu materi yang ada di modul 1.4 ini, yaitu praktek segitiga restitusi. Siapa yang mau mempraktekkan? Silahkan, di antara Bapak Ibu, butuh 2 orang ya. Nanti Pak Irfan sebagai observer akan memberikan masukan praktek yang kita laksanakan. Oh ada ya, Bu Eli? Silakan. Aman sebagai siswa. Assalamualaikum Ibu Nita, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita sekarang akan ngobrol berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Beberapa hari ini saya perhatikan dari seminggu yang lalu Ibu ada 3 kali datang ke Surabaya, agak terlambat. Kalau boleh tahu kenapa ya? Oh iya, memang benar Pak, saya beberapa kali ini datang ke sekolah dengan terlambat. Saya memiliki alasan. Yang pertama, kebetulan saya memiliki anak kecil Pak. Di luar prediksi ketika saya sudah siap untuk berangkat sekolah, ternyata anak saya ngamuk, ngadat, ingin ikut dengan saya. Jadi saya tenangkan dulu anak saya tantrum Pak. Kemudian untuk hari selanjutnya, hari berikutnya saya kesiangan karena berhubung saya menggunakan kendaraan umum ke sekolah. Kendaraan pada hari itu tidak ada, sangat jarang sekali, termasuk ojek tidak ada Pak. Kemudian yang hari ini pun saya terlambat ke sekolah dengan alasan ada kepentingan, ada tamu di rumah tidak bisa saya tinggalkan. Berdasarkan sopan santun, mungkin apabila saya meninggalkan tamu secara tiba-tiba kurang sopan, sehingga saya mengulur waktu untuk mencari alasan supaya tamu tersebut menyadari kalau dia harus pulang begitu Pak. Iya, iya. Oh iya, saya dapat paham permasalahan Ibu. Tapi di sini saya sebetulnya bukan mau mencari kesalahan Ibu ya. Ibu boleh menyampaikan alasan Ibu yang barusan bla 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 bla, tapi Ibu tahu nggak kewajiban Ibu kepada anak-anak juga harus dilaksanakan? Iya, saya sangat tahu sekali dengan peraturan pemerintah, dengan tugas pokok saya sebagai pegawai, dan terhadap tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya, terhadap anak didik saya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa
saya kondisikan Pak. Begitu mungkin bukannya saya ngeles ya Pak, tapi saya semaksimal mungkin berusaha untuk mengakomodir, untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Meskipun saya akui untuk beberapa hari ini saya memiliki kendala-kendala untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai pendidik terhadap anak-anak, tanggung jawab saya sebagai pekerja di lingkungan sekolah ini Pak. Nah, kalau begitu Ibu kedepannya punya rencana apa? Ya, saya sudah berpikir ya Pak untuk menanggulangi masalah-masalah seperti yang telah saya alami. Saya kedepannya sudah memiliki rencana. Yang pertama untuk mengatasi tantrum anak saya, mungkin saya bekerja sama dengan suami saya. Siapa tahu suami saya mungkin bisa menghandle anak-anak saya ketika saya berangkat bekerja, atau mungkin ketika tidak ada kendaraan umum saya minta tolong dengan suami saya bisa mengatur waktunya, sama-sama mengatur waktu untuk menjalankan kewajibannya, ketanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Mungkin seperti itu Pak. Selain yang barusan disampaikan, masih ada cara lain? Cara lainnya mungkin saya bisa mengefektifkan waktu saya, lebih menata ya, iya, lebih memanajemen waktu saya dengan rapi, mungkin mengagendakan, menjadwalkan kegiatan saya setiap harinya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Semoga apa yang direncanakan oleh Ibu bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu semuanya, barusan kita telah melihat praktek diskusi, yaitu diskusi segitiga restitusi yang mana tadi telah saya jelaskan dan barusan sudah dipraktekkan antara Pak Iip dengan Ibu Nita. Nah, yang mana tadi dipraktekkan segitiga restitusi itu bukan masalah secara bentuk dengan siswa, tetapi ini diibaratkan itu karena Ibu Nita katanya sering agak terlambat dan Pak Iip sebagai kepala sekolah tadi, yang mana tadi di prakteknya tadi dari semua tahapan, yaitu tahapan menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus juga menanyakan keyakinan. Dari awal tadi seperti menstabilkan identitas, Pak Iip tadi sudah bertanya dulu sama Ibu Nita, dilanjutkan dengan terus ke validasi tindakan yang salah. Tadi apa saja kata Pak Iip ketika menanya ke Ibu Nita, yang salah itu ketika misalkan Ibu Nita alasan telat ke sekolah karena apa, dan dijelaskan oleh Ibu Nita sendiri. Nah, dan ditanyakan untuk kedepannya mau seperti apa atau seperti apa, itu menanyakan keyakinan. Dan akhirnya Ibu Nita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari solusinya. Nah, dari tahapan semuanya itu sudah tersampaikan dengan tepat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin dengan secara singkat bisa dipraktekkan itu di dalam masalah segitiga restitusi. Nah, nanti ke depannya kita diskusi lebih lanjut untuk mempraktekkan keyakinan kelas dan yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, barusan Pak Iip, terima kasih Bu Nita dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas waktunya tadi, good semuanya, hebat. Lalu untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa dilanjutkan untuk berdiskusi dan berkolaborasi ke depannya, yang mana mungkin saya juga baru belajar. Kita sharing semuanya, dari kebetulan dari Bapak Kepala, dari senior kita, dari kita untuk selalu berdiskusi, selalu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yang mudah-mudahan
disiplin positif ini kita bisa terapkan di sekolah kita ke depannya. Bukan hanya sekedar saya sampaikan dan tugas saya, tetapi mudah-mudahan selamanya kita bisa menerapkan apa yang saya pelajari dan yang sudah disampaikan barusan bisa untuk dilanjutkan ke depannya. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan dan yang sudah kita diskusikan. Terima kasih Pak Yip untuk tanggapannya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Feby? Baik Pak, Tahu enggak kenapa Bapak memanggil Feby ke sini? tahu Apa alasannya Bapak memanggil Feby ke sini? soalnya mengganggu teman saat belajar. Kenapa Feby tadi mengganggu teman saat belajar? Soalnya Siti gak minjemin saya Tipex Pak, makanya saya mengganggunya. Oh, jadi tadi Feby meminjam Tipex pada Siti, lalu Siti tidak ngasih minjam, terus Feby mengganggunya. Itu perbaikan Feby itu mengganggu temannya, itu perbaikan baik atau tidak? Tidak. Tidak. Bagus kalau tahu. Nah, bahwa perbaikan seperti itu, perbuatan seperti itu dilarang, tidak boleh. Apa saja waktu itu di kelas kesepakatannya. Satu, tidak boleh mengganggu temannya. Yang kedua, harus saling menyayanginya. Nah, kalau seperti itu, apa tindakan Feby ke depannya? Mau seperti apa? Saya janji tidak akan mengganggunya lagi. Baik, kepada siapapun temannya, mau ke Siti, mau ke Rika, dan juga teman-teman yang lainnya, Feby itu tidak boleh mengulanginya lagi. Apalagi Feby itu anak yang baik, banyak temannya, pinter lagi. Kalau seperti itu tidak boleh diulangi lagi ya. Baik, terima kasih ya Feby. Bapak sudah memanggil Feby. Kalau Feby tidak akan mengulanginya lagi, silakan sekarang Feby untuk kembali lagi ke kelas. Gimana Rika kabarnya? Baik Pak. Tahu nggak kenapa Bapak memanggil Rika ke sini? Tidak. Rika tadi di kelas sedang apa? Mengerjakan soal. Mengerjakan soal-soal. Tadi Bapak lihat dari belakang Rika itu menengok ke kiri dan ke kanan. Apa yang tadi dilihat sama Rika? Ya Pak, soalnya tadi ada soal-soal yang susah. Oh, jadi tadi Rika menyontek ya. Ya. Rika itu sebenarnya itu Rika anak yang baik, punya banyak teman, terus memiliki potensi. Kalau tidak ada yang bisa Rika kerjakan, Rika bisa menanyakan kepada Bapak ya. Nah, Rika itu tindakan Rika itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Kedepannya Rika kalau mengerjakan soal-soal mau seperti itu atau gimana rencana ke depan Rika? Iya Pak, saya tahu waktu itu ada kesepakatan Iya. kelas. Tidak kesepakatan kelas bahwa tidak boleh menyentek. Apa yang akan Rika lakukan? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik. Sekarang Rika sudah berjanji, Bapak memakluminya dan tidak boleh mengulangi lagi ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sekarang Rika bisa
Silahkan ke kelas lagi, jangan diulangi lagi, nanti takut temannya ada yang tahu dan mengikuti kelakuan Rika ya. Ya. Silahkan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Febrianti. Saya sudah berdialog dengan Pak Irfan. Saya menyadari dengan kesalahan saya, tetapi saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Narfitriani. Saya tadi sudah berdialog bersama Pak Irfan. Saya mengakui kesalahan saya, tetapi saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Irfan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, فارتفعت منه البدور مثل حسن